Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini bicara dengan mahasiswa Cico Simanungkalit. Cico Simanungkalit. Udah jelas nih orang Batak. Iya. Udah jelas nih orang Batak. Cico semester berapa sih? Semester 5, Pak. Semester 5. Santai aja, Cok. Semester 5 berarti nggak lama lagi ya. Udah KKN? Oh, udah. Oh, sekarang kan udah boleh KKN cepat ya. Oke. Berarti tinggal 1 tahun lagi lah. 1 tahun ya? 1,5 tahun kalau skripsinya. Iya, kalau skripsinya lancar 1,5 tahun gitu. Baik, saya undang Cico karena mengingat konten-konten Cico yang kemarin ciptakan lagu gitu. Oh iya. Ciptakan lagu. Itu bakat menyanyi itu dari mana, Cok? Kalau dari bakat nyanyi mungkin dari lingkungan ya, Pak. Kalau dari saya sih, menurut saya itu dari lingkungan. Pertama itu kalau dari keluarga tuh mungkin kalau dibilang bagus nggak bagus, Pak. Tapi kalau dibilang hobi nyanyi dari abang, terus dari mama juga. Kalau bapak mungkin nggak terlalu suka, tapi kadang kalau kami nyanyi juga ikut nyanyi gitu kan, Pak. Iya. Terus dari teman-teman juga, mulai dari SD kayaknya, karena mungkin saya orang Batak juga, Pak. Jadi lingkungannya mungkin banyak orang Batak juga, jadi suka nyanyi gitu, Pak. Oh, mungkin juga di gereja juga nyanyi kan? Iya, di gereja juga. Berarti kan di samping lingkungan mungkin juga tempat ibadah ya? Iya, tempat. Oke. Oh iya, tadi abang cerita abang. Berapa orang deh berada? Adik-beradik sebelumnya 3, Pak, tapi baru melahirkan 1 di bulan Juni kemarin. Oh, ada yang kecil? Iya, ada yang kecil. Udah berarti itu ada yang di bawah Cico? Bukan, kami bertiga sebelumnya. Saya Iya. anak kedua. Oh, berarti ini anak keempat, adik keempat. Adik keempat. Berarti jaraknya jauh juga ya? Iya, jauh, Pak. Jauh ya. Berapa orang perempuan? Semuanya laki-laki, Pak. Oh, semuanya laki-laki. Tapi bagi orang Batak itu beruntung loh. Oh iya, bagi orang. Iya kan? Bagi orang Batak itu betul. Kalau seandainya orang Batak, kalau ini setahu saya ini, Iya. kalau dia tidak dapat keturunan laki-laki, itu kayaknya kurang sempurna dia. Marganya putus. Iya, marganya putus. Itu Iya, masalahnya, marganya putus gitu. Nah, ini cara marga itu. Kalau ibu apa marganya? Situmeang. Oh, Situmeang. Kalau Simanungkalit ini pecahan dari mana, Cok? Simanungkalit ini dari naik pos-pos. Oh, naik pos-pos itu yang besarnya. Iya, di naik pos-pos itu ada kayak marga Marbun. Terus ada. Saya punya teman Marbun. Iya, banyak Marbun, banyak, Pak. Marbun tuh ya bapaknya. Terus ada Hutauru. Iya. Hutauru, terus ada Sibagariang. Baru ada. Kalau Marbun itu ada dibagi lagi tuh, Pak. Oh, ada lagi pecahannya. Iya, ada 3 tuh. Ada Banjarnahor, terus Lumban Batu sama Lumban Gaul. Jadi saya dulu lama berteman dengan orang Tapanuli. Jadi lama berteman dengan Tapanuli, berteman betul-betul akrab gitu. Betul-betul tiap hari itu kami bersama gitu. Kawan saya juga dia Protestan, udah meninggal karena gula, dia udah meninggal. Jadi waktu saya jadi wartawan, hari-hari itu ketemu sama dia. Jadi dia udah belum meninggal. Dari situ saya tahu banyak belajar tentang adat Tapanuli ini. Jadi ceritanya begini ya, ceritanya yang pertama dia punya anak perempuan dan itu milik istrinya, putih kulitnya, cantik anaknya. Yang kedua lahir perempuan juga, dia berharap yang kedua itu laki-laki. Dan kalau orang kandungan tahu kan ya, orang mau kandungan itu melahirkan. Jadi pas mau melahirkan istrinya minta kalung, minta gelang. Nah dia langsung, waduh kacau, kakak kau tuh minta kalung, minta gelang, pastilah anak kuning perempuan. Nah jadi perempuan itu warna kulitnya warna dia gitu, agak hitam. Jadi kalau orang lihat dua barang itu berbeda. Yang satu ikut mamanya, satu ikut bapaknya kulitnya. Itu hamil lagi. Kan ini kan saya tahu, hamil lagi. Iya, saya mau nama anak laki. Itu bapak udah mendesak nih katanya.
Jadi selagi masih muda, kakak kau katanya, udah lahir lagi. Nah pas lahir lagi, udah berharap nih, ini pasti laki-laki ini katanya. Karena lincah ya, kakak saya tuh lincah betul gitu. Tahu-tahu hari-hari kamu melahirkan, eh, kandungan umur 8 bulan, juga seperti itu. Perempuan juga Pak. Iya dia minta tanda-tandanya diminta apa? Istrinya itu minta kalung, minta emas itu. Perempuan. Dan saya beberapa bulan sudah tuh nggak hadir karena kesibukan jumpa sama beliau. Saya datang ke rumah. Gimana kak, bang? Oh, itulah perempuan. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia nggak kasih nama. Udah hampir setahun. Waktu di baptis juga ada nama. Kenapa? Saya panggil Butet aja katanya. Orang Medan panggil Butet aja. Oh jadi Butet aja Pak. Dia panggil Butet aja gitu. Dia kasih Butet aja gitu. Jadi nggak dikasih nama karena mungkin ada kekecewaan dia ya. Tapi sudah itu dia mau terima. Akhirnya dapat anak laki-laki. Itu dapat anak laki-laki. Jadi anak keempatnya laki-laki. Selama dia meninggal. Gitu. Oh baik. Jadi 4 sekarang ya. Iya. Laki-laki 4 semuanya. Iya semuanya laki. Semua laki-laki. Abang udah kerja. Abang udah kerja. Oh, berarti tinggal Cico sama 2 adik. Iya. Bapak kerja apa? Bapak kerjanya buruh. Buruh. Iya. Buruh arti buruh harian atau buruh ini tani? Kadang harian, kadang iya. Tergantung orang kerja ya. Iya orang kerja. Kalau ibu? Kalau ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga. Kebetulan karena abang kerja kan jadi terbantu gitu. Iyalah betul. Nah itu kan penting sebagai anak kan. Kasihan juga abang nanti ini kan mau beristri pula kan. Nah, itu harus dipikirkan juga. Ico selesai kuliah nanti mana tahu bisa bantu orang tua. Betul kan? Iya. Harus begitu. Nah, Cico main di media sosial. Selain di tugas ya, main nggak di media sosial? Main Pak. Kalau main itu di mana saja? Ada di Instagram, terus ada di Twitter, ada di Facebook. Tapi kalau Facebook udah lama nggak main Pak. Semenjak SMA. Oh SMA. Di Instagram berapa follower? Instagram hampir 400. Hampir 400. Oh. Itu kita ada beberapa orang mahasiswa kita tuh yang Taman Elva kemarin saya undang sini juga ke rumah, itu followernya itu 2.400. 2000. Waktu undang dengan saya 2.400 ya. Pokoknya waktu itu dia saya tanya main Instagramnya itu waktu SMP. Tapi tahu nggak Cok, media sosial ini manfaatnya apa saja kalau menurut Cico? Kalau menurut saya sih Pak, ada banyak ya sih Pak kalau menurut saya kalau media sosial ini. Kalau kita pandai memanfaatkannya, kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke komunikasi sih Pak. Iya. Tapi kalau dari teman-teman saya tuh banyak yang buka kayak all shop gitu kan. Iya. All shop terus kadang ada yang bikin konten juga misalnya buat cover lagu gitu banyak. Iya. Nggak tertarik itu bilang itu. Bidang kreativitas itu nggak tertarik. Kalau saya sih tertarik Pak, cuma mungkin keterbatasan juga ya Pak. Kalau kayak kamera, saya ngedit aja mungkin masih susah gitu Pak, karena HP-nya juga cuma satu kan Pak. Terus penyimpanannya terbatas gitu juga sih Pak. Oh gitu. Baik, tapi mampu mengeditnya. Kalau mampu mungkin bukan mampu sih Pak, bisa bilang bisa. Iya bisa lah ya. Bukan menguasai ya. Iya, tapi bukan menguasai. Untuk tahap awal perdana kan bisa. Bisa. Oh. Dan sekarang masalah HP itu masalah apa? Memori. Iya, memori. Kenapa nggak pakai memori eksternal? Memori eksternal. Iya. Kemarin coba sih Pak, cuma tetap apa ya Pak? Karena kebanyakan video itu kan ada yang panjang-panjang gitu kan Pak, jadi besar kali ukurannya gitu Pak. Tapi kan mungkin bisa dipelajari lagi. Kalau saya tetap menggunakan HP, 2 HP saya sekarang. Ini baru HP. Kemudian tidak HP, mohon maaf ini promosi bukan HP mahal gitu. Tapi saya melihat di kapasitasnya, di kameranya gitu. Dan ketika saya punya satu HP, saya selalu ketika sudah saya upload ya tugas-tugas mahasiswa apa ya itu saya hapus memorinya, saya bersihkan memorinya. Karena untuk apa kita simpan di memorinya? Di YouTube kan udah aman gitu.
sudah aman. Jadi kita, nah ini kebanyakan mahasiswa kan tidak disimpan terus memorinya satu. Jadi kalau nggak, tempat menyimpan yang paling aman itu ya di media sosial. Itu di media sosial kita harus cari gitu cara strateginya tuh. Dan apa namanya, konten kan tidak selalu harus dengan durasi yang lama, Iya. ya kan? Cicu kan suka buat lagu ya. Iya. Suka tuh atau kena tugas kuliah? Sebelumnya sebenarnya sempat kepikiran untuk buat lagu Pak. Sebelum ada tugas sebelumnya kan ada apresiasi puisi waktu itu. Iya, benar. Suka nulis puisi gitu biasanya Pak. Iya. Suka nulis puisi dan kepikiran juga mau buat nadanya. Cuma waktu itu belum ada pemicu mungkin Pak. Oh, belum ada pemicu. Dan kebetulan ada mata kuliah apresiasi puisi. Akhirnya ada pemicu gitu Pak. Dan kebetulan untuk kemampuan main gitar juga nggak terlalu mahir lah Pak, masih kunci-kunci dasar gitu. Benar. Tapi kan bisa gini, kita ini kan tidak manusia sempurna, pasti ada kekurangan. Kenapa tidak kolaborasi? Cico maunya kan begitu, kolaborasi. Katakanlah misalnya di gereja ada teman-teman yang tahu musik. Nah, Cico kebetulan orang sastra bisa menulis puisi, kolaborasi gitu. Sepertinya si Meli Guslo kolaborasi dengan suaminya itu. Jadi apa namanya, disambil kita meningkatkan kemampuan kita, harus begitu, harus dicari solusinya gitu. Jadi ada benih bakat itu jangan dimatikan. Kegiatan lain apa selain kuliah? Kalau kegiatan itu ada organisasi Pak. Organisasi kampus. 5 prodi PBSI. Selain itu apa? Cuma itu aja sih Pak kalau di kampus. Kalau di rumah? Di rumah kebetulan mengukur tempat tidur panjangnya berapa? Biasanya kalau di atau mengukur ke sarung. Mana tahu kan ada orang kan mengukur ke sarung gitu kan, dicoba tutup kaki, kepala nampak gitu, semakin lama semakin pendek itu badan, ke sarung. Atau apa kegiatannya? Biasanya apa sih Pak? Kalau lagi ada waktu luang tuh main futsal gitu Pak. Main futsal. Iya, main futsal. Nah itu kan sekarang apapun aktivitas orang buat konten ya. Iya. Artinya paling tidak main futsal juga sama teman-teman ya, yuk videokan gitu. Dan saya melihat bukan ini dunia yang gila sebenarnya kita tuh, gila dalam arti gini, orang tak melihat kalau kita shooting video atau apa itu kan perlu rapi, perlu ditata, perlu ini. Di Instagram dia apa tidaklah seperti itu. Jadi ada aktivitas main futsal, paling tidak itu mendokumentasikan. Oh kita berpisah sama teman, yang mana teman tuh ini kemarin itu ada gitu, sama-sama main gitu. Jadi ada terdokumentasi aktivitas ini. Begitu. Nah saya juga mengundang Cico, kita bicara begini, mana tahu nanti Cico jadi penyanyi hebat, walaupun tidak kenal lagi dengan saya, itu tuh mahasiswa saya itu. Iya. Nah saya 2 minggu loh sama Iwan Fals, waktu saya wartawan, saya mahasiswa. Tapi waktu itu tidak ada, saya tidak tertarik dengan apa, untuk kita kan ada di YouTube ya. Tapi membuat videonya enggak. Kalau orang saya bicara tentang saya 2 minggu dengan Iwan Fals, orang nggak percaya. Pasti orang nggak percaya. 2 minggu tuh hari-harian kita ketemu gitu. Sehingga saya tahu siapa, saya sempat jumpa ibunya, saya jumpa temannya, abangnya, abang kandungnya. Tapi kita tidak punya dokumen gitu. Jadi ketika dulu ada tahun berapa ya, 80-an, Iwan Fals itu dia ada show di sini bermasalah, dilarang karena bermasalah zamannya Pak Harto kan. Saya baru tahu siapa Iwan Fals itu. Waktu itu masih hilang, Galang itu masih kecil, masih berlari-lari itu Galang gitu. Jadi beberapa
bicara kita, dan saya lihat betul-betul orangnya familiar, tapi kita nggak punya dokumen gitu. Bahkan dulu saya terserah aja, waktu saya hidup di wartawan, nggak tertarik saya foto dengan orang, ya, dengan artis-artis itu nggak tertarik. Waktu itu masih jaya-jayanya Ramai Romantir, Roma Irama, lagi puncak-puncaknya. Nah, kita cuma liput aja, tapi kita nggak bisa bicara apa-apa, kita nggak punya dokumen. Tapi di sekarang ini kita harus punya dokumen, gitu. Kalau misalnya habis ini saya meninggal, Cico tinggal lihat ini nih bapaknya yang terus saya meninggal, itu kan tinggal gitu. Saya dengan Pak Nursal almarhum meninggal, nggak ada dokumen. Saya coba membuat konten sama dia nggak bersedia gitu. Dengan Pak Adi, kalau ada dokumen kan, terakhir tuh saya dengan Pak Adi ke rumah sakit atau Prima, saya coba mau buat video, beliau nggak mau. Akhirnya dia tumbang, saya tumbang pula di rumah, nggak ketemu. Jadi itu pentingnya kita dokumen itu, pentingnya gitu Jo. Nggak penting, saya rasa nggak penting terlalu kreasi, yang penting bisa terupload gitu ya. Nggak penting terlalu bagus-bagus sekali lah, karena kalau terlalu bagus sekali kita kan perlu komputer yang bagus, perlu tim kreator yang bagus gitu. Ini hanya untuk mengisi kekosongan satu. Kemudian karena Cico ini hobi, pernah nggak menginstagramkan apa bapak sama ibu? Kalau bapak dengan ibu belum pernah. Nah itu tadi, terkadang sama juga kita anak muda di sekarang sama dengan punya HP, tapi nggak pernah. Kalau ngechat keluarga teman-temannya hampir tiap hari, tapi ngecek keluarga itu nggak pernah. Itu. Sekarang kalau saya tanya, keluarga bapak tuh banyaknya di mana? Keluarga bapak saya. Iya. Kalau keluarga bapak saya kebanyakan di kampung, di Tapanuli. Kalau ibu? Sama juga di Tapanuli. Nah, Anda tahu nggak kondisi keluarga di sana? Nggak tahu sih. Nggak ada. Iya. Keluarga sana tahu nggak kondisi keluarga di sini? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Karena itu kalau Anda mendokumentasikan tentang keseharian, ya tidak harus tadi keseharian orang tua Anda ketika Anda berkumpul misalnya, dia kan tinggal melihat konten Anda, oh rupanya sehat bapaknya gitu. Nah itu salah satu ya efek lain. Kalau kita punya subscribe yang banyak, jam tonton yang banyak, ya otomatis itu dampak. Tapi jangan sebagai target ya, kecewa kita nanti, karena itu mengejar subscribe itu kita nggak akan bisa mencari konten yang disukai orang, karena kan yang sifatnya nggak baik aja. Nah saya baru main TikTok, saya katakan cucu saya tadi, saya kaget pertama kali ada nggak yang nonton nih, karena saya nggak paham nih mempublikasikan TikTok tuh, nggak paham, betul-betul nggak paham. Otodidak saya upload aplikasinya, karena kesan saya pertama itu TikTok itu persoalannya yang dipublikasikan orang kan ada orang nari-nari. Nah, setelah saya aplikasi, saya lihat memang ada sama dengan YouTube, ada masalah orang yang bertampilan porno, tinggal kita menyeleksi kita mau nonton yang mana gitu. Ada orang maki-maki orang, tinggal kita aja filternya pada diri kita gitu. Lalu saya coba otodidak belajar masuk di TikTok itu. Ya itu karena cucu saya kan baru 1 tahun umurnya, hadiah di ulang tahun kemarin 19 Oktober. Saya coba masuk. Masih ada kendala-kendala saya. Tahu-tahu sudah ada 264 yang nonton. Gitu. Jadi kita nggak tahu ya selera orang nih, nggak tahu kita. Menurut kita tuh bagus sekali konten kita, tapi orang kadang nggak nonton. Tapi kalau karena itu saya katakan kita tidak memikirkan orang suka dan tidak sukanya, tapi tujuan lain misalnya si bapak ibu itu kamu bisa buat konten itu sebagai memberikan informasi, ini loh kondisi Pekanbaru.
mana tahu setiap tahun tuh bisa pulang nggak setiap tahun ke kampung. Kadang nggak ada sama sekali sih Pak. Nah itu tadi, apalagi ini kan mau Natal nih kan, Iya. mau Natal. Nah ya ucapan-ucapan selamat Natal juga misalnya kan bisa disiapkan gitu. Dari siapa mau disiapkan gitu. Sekarang sih mudah, cuma saya sendiri karena saya umur ya. Memang dunia ini dunia baru saya juga belajar. Seharusnya kita kan bisa buat kayak live Zoom ya. Jadi dia di kampung, akhirnya bisa jadi konten gitu. Harusnya kan begitu, bisa gitu. Dan saya akan belajar seperti itu. Seperti Rocky Gerung, dia disentul sama FNN di studio, muncul 2 layar gitu. Kebanyakan seperti itu. Baik Cok, ini bicara masalah bakat lagu nih Cok. Kira-kira Mas masih mau mendalami nggak bakat lagu ini? Kalau dari saya mau sih Pak. Mau. Iya. Nggak ada kemungkinan begini lah, kalau saya nggak jadi guru besok nggak ada peluang misalnya. Sempat kepikiran juga Pak, karena kalau di sosial media ini kan kita nggak tahu juga kan Pak. Iya benar. Kesempatannya itu gimana gitu kan. Benar. Kita nggak tahu juga, misalnya tiba-tiba konten kita viral gitu kan Pak. Betul. Dan kebetulan saya juga punya bakat lah bisa dibilang. Betul. Untuk buat lagunya, dan saya rasa juga nggak terlalu buru-buru juga sih. Saya karena itu saya lihat di beberapa lagu Cico dan itu menarik gitu, karena saya selalu komentari itu. Paling tidak ya mungkin variasi membuat videonya gitu ya, tidak hanya di dalam ruangan, mungkin ada di luar misalnya. Ini kan beberapa video Cico itu kan di dalam ruangan, di kamar gitu ya. Nah itu berupa variasi. Nah ini sebetulnya bagi kita kondisi sekarang yang anak-anak muda ini yang status nasib hidupnya itu nggak tahu. Maksud saya, dulu orang bicara jadi ANS itu yang aman, punya penghasilan, tapi sekarang orang tidak. Jadi saya lihat kontennya si Dodit, tahu Dodit? Nah, ketika dia diundang oleh Anang, jadi katanya dia tuh sarjana rupanya, pernah jadi guru, pernah jadi ASN. Bapaknya guru apa? Jadi dia penuhi syarat kemauan orang tuanya, 2 tahun kalau nggak salah lalu dia berhenti. Biologi kalau nggak salah saya, dia biologi. Lalu dia buat tato supaya dia nggak jadi pegawai negeri. Dia buatnya tato gitu, ada tato. Tapi dia buktikan ke bapaknya bahwa dia punya keputusan itu benar gitu. Jadi kalau dia jadi guru nggak mungkin bisa. Nah ini bakat dari, karena dia orang stand up comedy juga, dan dia termasuk topnya stand up comedy yang orang disukai orang. Dan sekarang dia main di YouTube juga, dan saya ikut mengikuti YouTube-nya dia. Nah ini pengalaman ya kita YouTube itu dapat media sosial ini tempat kita belajar. Ya kalau dikatakan orang alam terkembang jadi guru, kalau saya itu media sosial terkembang itu jadi guru. Bisa kita lihat gitu, perjalanan hidup orang bisa kita lihat gitu. Dan ya sama dengan yang kita lihat anak Sule, Rizky Febian, itu sejarahnya. Anak Sule itu pernah dia merekam dengan Sule, akhirnya di stop oleh Sule karena dikatakan begitu, dia tidak mau anaknya itu besar karena menyandang nama Sule. Rizky akhirnya mencoba berkreativitas. Backgroundnya ya dia kebetulan dia mungkin ada kursusnya, kita nggak tahu ya, tapi dia udah jadi penyanyi yang top sekarang, penyanyi muda R&B yang di puncaknya sekarang gitu. Nah itu yang maksud saya, karena kita kan nggak tahu nih ke depan nih. Sekarang Cico putra mahasiswa, kita bisa bicara, besok jangan-jangan jadi artis. Iya kan? Ya, atau jadi toke. Bukan tidak ini, memang ada peluang jadi toke, kenapa tidak? Gitu. Sekarang kita kan nggak tahu nih.
Orang bisa berusaha di rumah online gitu. Misalnya hobi menciptakan apa ya, baju gitu ya. Kalau di media sosial tahu-tahu YouTube apa Instagramnya udah rame, 1.000 aja yang memfollow, 500 yang beli, itu udah mengalahkan toko. Jadi orang nggak mikirkan toko, buka usaha sekarang. Oke, Cok? Udah punya pacar belum? Belum, Pak. Kenapa? Kenapa? Nah, saya sekarang suka kicaunya agak sedikit apa ya, rapi gitu. Dibandingkan kemarin tuh rambutnya panjang gimana gitu. Ada kedewasaan gitu. Atau memang lagi dijajaki, ada yang dijajaki nggak? Enggak sih, Pak. Kemarin tuh kayak nengok ke cermin kayak kusut aja gitu, Pak. Jadi pangkas rambut aja lah gitu. Iya. Nah, kalau sekarang mau cocok jadi guru. Ya, kalau kemarin itu nggak cocok jadi guru, rambutnya panjang gitu. Ya mudah-mudahan lah, karena kan berproses ya. Berproses dari awal anak muda, kita berproses terus berproses. Ilmu kedewasaan. Semakin hari semakin banyak bergaul, semakin tambah kedewasaan. Gitu. Saya pikir udah punya pacar, karena itu rapi. Oh belum. Ya mana tahu kan. Atau udah pernah pacaran? Pernah kalau itu, Pak. Pernah. Udah berapa kali, Cow? Udah berapa kali, Cow? Sekali, Pak. Sekali. Iya. Itu waktu mahasiswa atau ini? Mahasiswa, Pak. Waktu mahasiswa? Iya. Sama-sama mahasiswa ini? Sama-sama mahasiswa Indonesia? Enggak? Enggak. Enggak. Sama orang Tapanuli juga? Enggak juga, Pak. Enggak juga? Iya. Oh, kenapa rupanya putus? Hah? Gimana ya, Pak, ceritanya? Agak susah kali ceritanya. Kenapa agak susah? Ya, kadang-kadang begini ya. Saya 85 ada dosen ya. Jadi 85 ke sekarang udah berapa tahun itu? Udah 34 tahun ya. Ya, 34 ya. 36 tahun. Nah, ada yang terkadang karena dia putus tuh dia nggak ini. Bahkan ada yang nggak mau nyelesain kuliah. Tahu-tahu dia karena dia putus. Saya menyebutkan orangnya. Dia datang ke kampus, rajin datang ke kampus, datang ke kampus. Lalu kenapa kamu nih? Akhirnya Pak Dudung yang bimbing, saya panggil. Pak Dudung bereskan ini ya. Akhirnya setengah didesak baru selesai. Kadang-kadang begitu. Kita anak muda ini kadang tanpa terasa. Tapi ini ya, pacaran itu sih boleh. Tapi pacaran yang betul-betul memotivasi kita. Ya, jangan pula gara-gara pacaran kita banyak hal-hal yang harusnya kita lakukan, lalu gara-gara dari pacar kita nggak lakukan gitu. Misalnya ya, ini contoh. Saya orangnya hobi ke pasar, dulunya saya hobi ke pasar. Dari mahasiswa suka belanja ke pasar, gitu. Saya kan biasa di rumah juga biasa kerja harian gitu. Bukan ketika takut dengan itu, tidak. Udah kebiasaan gitu. Karena pada dasarnya kita kan agak mandiri juga gitu. Gak bisa kita tergantung dengan orang tua. Saya itu yang menjadi pikiran saya. Dan gak malu. Gak malu kan begini. Ya ngapain kita malu? Kalau kamu gak mau dengan saya, ya besok cari lagi yang lain. Kan begitu. Satu. Yang kedua, mau gengsi sama orang. Yang menjadi istri kita cuma satu orang. Ini prinsipnya seperti itu. Saya lucu. Selalu saya ceritakan mahasiswa. Saya itu entah kenapa menjadi cepat dewasa. Dewasa cara berpikir. Jadi saya itu mandiri, keluar dari rumah usia cicok. Semester 5. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Saya semester 5 itu langsung ngangkat koper. Pamit dengan ibu dan bapak. Bukan dimarahi, bukan. Bapak ibu saya pas lagi duduk begini kursi, dia kaget. Saya pamit, saya mau keluar dari rumah. Lalu ada apa, adikmu? Ada masalah apa?
Nggak ada, saya katakan. Saya mau belajar hidup sendiri. Jadi kalau saya menderita nanti saya akan pulang ke rumah. Abang saya lo kuliah di Undri itu pakai Honda. Saya keluar jalan kaki kuliah. Jadi udah biasa saya usaha apa saja. Jadi kalau katakan kerja apapun gitu. Bahkan jadi dosen ini saya pernah buka buka apa? Buka warung. Buka warung saya di Pandau itu 2 tahun setengah saya buka warung. Di sini pernah di rumah saya buka warung. Di Pandau itu 24 jam warung saya. Ya orang nggak tahu ya. Saya buka warung itu 6 bulan nggak tahu orang bahwa saya itu dosen. Udah jadi dosen, udah punya anak. Saya ingin melatih anak-anak saya supaya pertama nggak sombong, yang kedua apabila nanti pas nasibnya nggak baik dia bisa mandiri. Gitu Cok. Jadi saya jual koran banget, saya jual bensin. Jadi ada jangan main-main ya kalau itu banyak orang-orang kita kan kadang-kadang di pinggir jalan aja buka warung itu. Omsetnya luar biasa. Omsetnya luar biasa. Saya punya adik angkat di Alengka. Waktu belum digusur warungnya. Dia bisa kredit Innova. Cuma warung kecil, jual rokok, jual minyak beser, tempel benen, tapi bisa kredit Innova 7 juta sebulan. Saya kaget. Innova bukan apa kaleng-kaleng, bukan Innova ini. Betul Innova baru. Betul Innova baru. Saya tanya berapa penghasilannya? 12 juta. Itu yang artinya kita harus jadi belajar. Tapi saya tidak ada masalah, saya pernah lakukan seperti itu. Saya pernah berdagang itu mengambil sepeda motor itu 3 kredit jalan 3. Jadi kredit kan ada Honda King, ada Nuvo, kemudian ada Yamaha apa ya, satu lagi. Udah pada saya jual. Saya kredit ambilnya. Jadi penghasilan warung itu terlunasi, setiap bulan terlunasi. Jupiter satu, Jupiter itu Yamaha Jupiter itu anak saya bebankan dia kebetulan di SMA 4, sekarang jadi dosen. Mau jawabnya enggak mau, oke. Saya ambilkan kreditnya, kamu jual koran, dari utang koran bayar cicilan. Lunas. Saya ngambil Honda King dengan ngencer minyak di Pandau, lunas Honda King. Lalu Nuvo itu saya kerja sama dengan orang Aceh, masak nasi goreng, kami bagi hasil, lunas. Kalau jadi pegawai negeri susah. Jadi saya apapun yang saya lakukan Cico. Karena itu kalian kalau Cico selagi sekarang ini jangan sia-siakan, jangan hanya mengukur panjang tempat tidur, ya tempat tidur itu nggak bakal panjang, nggak bakal pendek gitu. Ya mungkin pendeknya kemungkinan kalau tinggi. Artinya coba-coba bereksperimen, paling tidak pengalaman gitu. Dan akhirnya apa? Kalau kita jatuh, kita udah merasakan jatuh itu, sudah merasakan kita nggak berpunya. Mungkin nggak percaya deh, lihat saya sekarang di rumah ini. Saya pernah jual cubil, saya pernah ngapling tanah, saya pernah jadi makelar. Jadi dosen udah jadi makelar. Dulu udah hampir mau berhenti jadi dosen. Udah hampir mau berhenti. 17 tahun saya nggak ngurus pangkat. 17 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun. Harusnya 3 tahun naik pangkat. Kalau itu jangan heran kalau misalnya beberapa dosen kita yang sekatan dengan saya, makanya di bawah saya lebih tinggi dari pangkat saya 17 tahun kok. Jadi bukan nggak ada kemampuan, ada ketika saya disuruh sekolah, ya saya sekolah, nyatanya saya bisa selesai setahun 4 bulan di S2, kemudian 3 tahun di S3. Alhamdulillah kita masih mau di ini. Jadi itu coba jadi mahasiswa, jadi anak yang mandiri itu. Jangan hanya tergantung dengan abang kerja apa ya? Abang kerja di hotel. Oh, kerja di hotel. Udah lama? Udah lama. Oh, udah lama. Jadi apa? Sebagai apa deh? Dia ganti-gantian sih Pak, kadang jadi engineering, kadang jadi resepsionisnya.
Oh gitu, multi talent ya. Ya enggak apa-apa, itu pengalaman seperti itu. Jadi jangan saya harapkan gitu, karena saya lihat gini ya, Ico tuh punya potensi dan ngerti dengan media sosial. Cuma sekarang itu saya tanyakan, jangan-jangan gara-gara putus pacar nggak gairah lagi gitu. Kalau putus pacar gairah lagi, cari pacar baru. Enggak sih Pak kalau itu. Soalnya yang Ah. buat lagu aja sebelum itu sih Pak. Oh yang bawa lagu sebelum itu. Iya. Oh yang lagu yang apa tuh? Lagu Jangan apa? tidak tidak untuk dijawab. Ah tidak untuk dijawab itu, bukan. Itu bukan karena tidak ada kepastian lagi dari dia. Bukan Pak. Oh bukan. Itu saya suka loh lagu tuh. Ya, Iya. lagu itu saya suka kok. Itu memang lagu pure kan, lagu puisi bebas kan. Iya. Itu saya suka lagu itu. Iramanya suka. Tapi walaupun beberapa lagu Cico tuh apa namanya, benang merahnya ada irama yang sama, Iya. benang merahnya gitu. Nah, jadi barangkali Cico perlu juga mencari referensi beberapa lagu, tidak hanya pada genre yang satu. Misalnya tidak hanya di R&B aja, tapi mungkin ada irama blues, ada apa. Nanti mungkin dengan cara begitu akan apa di pikiran kita bisa saja R&B ada sentuhan bluesnya misalnya, seperti itu. Tapi sukanya kan lagu slow ya. Iya Pak. Lagu slow kan? Iya. Bukan lagu karena patah hati, bukan. Bukan. Ya itu tadi saya katakan, ini kok, karena saya cek contoh jangan karena itu. Tapi sekali lagi saya katakan, ini kan proses hidup. Jangan sebab gara-gara kita tuh putus dengan orang, lalu kita memendam sendiri. Harusnya diambil nilai positifnya. Anda harus buktikan. Kalau perlu di dalam diri itu katakan, Anda harus menyesal kok meninggali saya gitu. Gitu. Dan perempuan, ini bagi laki-laki, mohon maaf ya bagi laki, saya tanya, saya ikuti itu Rizky Febian itu, sumber inspirasi di sastra itu sumber inspirasi itu perempuan. Jadi karena itu orang mengatakan bahwa perempuan itu sebagai objek. Rizky Febian itu tentang dia ganti perempuan, tapi tentang perempuan, tentang ibunya, tentang apa inspirasinya. Lagunya Cuek itu gara-gara dia ngajak pacarnya bicara gitu ya, bicara biasa pertemuan, sementara pacarnya suka dengan media sosial, dicuekin aja gitu. Nah itu dia lahir dengan lagu Cueknya seperti itu. Jadi jangan sampai, ya saya sebagai dosen Anda ya ingin melihat keberhasilan Anda, ya ingin melihat keberhasilan Anda, Ico, jangan sampai ya benih itu mati. Oke, Cok? Siap. Saya tunggu karya-karya kamu yang lagi itu. Ya minimal 1 minggu katakanlah 2 minggu satu dulu ciptakan lagu, lihat perkembangannya. 2 minggu satu begitu minimal. Sekarang pilih sanggar kan? Iya. Nah, itu tinggal itu aja lagi, nanti tinggal ceritakan lagu itu karena kita harus hindari. Baik, makasih Coy ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita pertemuan kita seperti ini ada nilai positif yang kita ambil, dan saya sekali lagi mengundang Cico untuk menggairahkan lagi Cico untuk berkreativitas dalam menciptakan lagu, dan prestasi Cico juga minimal imbasnya ke prodi jadi kebanggaan. Percayalah bahwa dunia tulis menulis itu adalah dunia kita, ya, dunia mahasiswa Indonesia. Karena itu alangkah baiknya ini kita rebut, bukan kita rebut ya, kita ikut berpartisipasi gitu. Meskipun mungkin kita kalah jauh dari orang-orang terdahulu, tapi kalau kita tidak memulai, ya kapan lagi? Kayak gitu. Oke, Cok? Yes. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu dengan Cico Simanungkalit. Instagramnya apa? Cico_Simanungkalit. Cico_Simanungkalit. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya Cico Simanungkalit. Cico Simanungkalit. Ya. Jadi Anda subscribe YouTube dan follow
Instagramnya Cico. Kita dukung Cico jadi artis dari Provinsi Bahasa Sastra Indonesia. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.